Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Sampai mana kemarin? Waqa apa? Wa an Mu'adz bin Jabal. Bukan ini, waqala Ka'bul Ahbari, bukan. Tengok sini. Sini nak. Sini, cepat. Sampai mana? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabalin. Dan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu hasanatun wa talabahu ibadatun wa mudzakaratahu tasbihun wal bahtha anhu jihadun wa badlahu kurbatun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun. Ta'allamu, belajarlah siapa kalian, al-ilma, pada ilmu, fa inna ta'allumahu, sesungguhnya mempelajari ilmu itu hasanatun, kebagusan. Wa talabahu, dan mencari ilmu itu ibadatun, ibadah, penghambaan kepada Allah. Wa mudzakaratahu, dan mengingat-ingat ilmu. Kalau kalian hafalan murojaah istilahnya, nak. Mengingat-ingat ilmu itu tasbihun, dianggap tasbih. Tasbih itu mensucikan Allah, subhanallah, subhanallah. Wal bahtha, dan membahas anhu, dari ilmu itu jihadun, perjuangan. Wa badlahu, dan memberikan ilmu. Wa badlahu, dan memberikan ilmu itu kurbatun, pendekatan diri kepada Allah. Wa ta'limahu, dan mengajarkan ilmu. Wa ta'limahu, dan mengajarkan ilmu liman, terhadap orang la ya'lamu, yang belum tahu siapa man, hu, pada ilmu itu sadaqatun, sadaqah. Insyaallah. Wa qala, dan berkata siapa, Al-Fudail bin Iyadin, sahabat Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis samai. Harokati dulu nak. Alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis samai. Alimun, adapun orang yang berilmu, muallimun, yang mengajarkan ilmunya, itu yud'a, diundang atau dipanggil. Siapa alim, kabiron, pada orang besar, kabiron, pada orang besar, atau orang yang besar, fi malakutis samai, di dalam kerajaan langit. Masya Allah. Satu lagi, habis itu saya terangkan. Wa qala, dan berkata siapa, Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa hum al-anbiya'u wal ulama'u.
Arfa'un nasi adapun paling agungnya manusia. Indallahi di sisi Allah. Paling agungnya manusia indallahi di sisi Allah. Apanya? Manzilatan, kedudukannya. Paling tinggi pangkatnya atau kedudukannya di hadapan Allah siapa? Itu man, orang. Karena yang ada siapa man, karena yang ada siapa man, itu bainallahi. Khabarnya kanana. Itu bainallahi, di antara Allah, wa baina ibadihi, dan di antara hamba-hambanya Allah. Siapa? Wahum, dan adapun man, wahum dan adapun man itu al-anbiya'u, para nabi, wal ulama'u, dan para ulama atau para alim, orang yang berilmu. Saya jelaskan sedikit biar luruskan pinggangnya dulu. Pertama, kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menyuruh kita untuk mempelajari apa kata beliau? Ta'allamu al-ilma, pelajarilah ilmu. Kenapa? Kok sekian pentingnya? Kata beliau, fa inna ta'allumahu hasanatun. Belajar saja itu sudah sebuah kebaikan, sebuah ibadah bahasa. Wa talabahu ibadatun. Kalian nak nulis, nyatat, dan lain sebagainya. Setiap detiknya kalian dianggap, setiap waktu kalian ini dianggap sebagai ibadah. Kalau kalian sholat, mungkin kalian merasa letih. Ini kalian nulis, nak, jangan dikira bukan ibadah, nak. Kalian nyasak kitab dan lain sebagainya, bawa kitab dengan cara yang sopan, itu juga termasuk ibadah, dianggap ibadah. Kalian bersiap pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian dan lain sebagainya, itu juga dianggap ibadah. Karena apa? Untuk mempelajari atau proses mencari ilmu. Ibadah, nak. Masya Allah, makanya semangat ngaji. Ibadah yang paling gampang, kata saya. Kemudian, mudzakarah. Mudzakarah itu, nak, kalau kalian habis setor, hafal, kemudian setor yang kemarin kalian ingat-ingat lagi. Itu namanya mudzakarah. Kalau istilah kalian murojaah. Itu dianggap sebagai tasbih. Setiap kalian mengingat-ingat hafalan kalian itu dianggap bertasbih, mensucikan Allah. Orang kalau sudah bertasbih, nak, bayangkan kalian dipuji-puji orang. Contoh, siapa? Siapa lagi itu, nak? Biar semangat. Siapa namanya? Ihsan. Ihsan. Paling rajin, anak paling ganteng, anak paling disiplin, anak paling patuh, contohnya. Saya yakin Ihsan dipuji oleh kawannya, senang apa tidak? Senang. Harusnya seperti itu. Tapi tidak boleh bangga. Senang boleh, bangga tidak boleh. Coba Allah kita puji-puji terus. Dengan cara kita murojaah, dengan cara kita mudzakarah. Pertanyaannya, Allah senang tidak dengan kita? Senang. Makanya semangat ngaji. Selanjutnya, wal bahtha anhu jihadun. Membahas ilmu itu adalah perjuangan, jihad. Sama kayak berperang, nak. Kalian berusaha untuk memahami, susah sekali, Ustaz. 1+1 berapa, Ustaz? Tak bisa otak saya, contohnya. Mikirnya saja itu sudah dianggap sebagai jihad. Tapi parah kok, 1+1 tidak tahu. Intinya, nak, kalian ngisi kan. Apa ya tadi ya, enggak paham saya. Saya diulang lagi, dibaca lagi. Dibaca sekali enggak paham, 2 kali tidak paham, 3 kali, sampai 100 kali baru paham. Jadi upaya kalian itu dianggap jihad, dianggap seperti perang mempertahankan agamanya Allah. Nyaman apa tidak? Nyaman kan? Coba kalian suruh ke Palestina. Berat, ya kan? Mending gini saja. Ya, mending belah aja. Kecuali nanti negara kita, bangsa kita diancam oleh musuh, ya kita wajib untuk membela. Selanjutnya, wabadlahu kurbatun. Memberikan ilmu itu juga sebuah pendekatan diri kepada Allah. Kayak saya ngajar kalian ini juga sebagai pendekatan diri atau ibadah kepada Allah. Makanya yang ngaji sama yang belajar, yang ngajar juga harus
Semangat. Kemudian mengajarkan ilmu kepada orang. Contoh kayak saya nak ngajari kalian. Ini dihitung apa? Dihitung sedekah wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun. Selanjutnya, katanya Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis samai. Orang yang berilmu nak, kemudian ilmunya diamalkan, diajarkan, itu nak di kalangan para malaikat dipanggil sebagai orang besar. Wah, itu orang hebat itu. Bahasa malaikat di sana. Masya Allah. Walaupun nyatanya di dunia dia bukan siapa-siapa nak. Kalian bukan RT, kalian bukan tokoh contohnya. Kalian bukan kepala desa, bukan bupati, bukan atau orang yang punya jabatan di masyarakat. Walaupun kalian bukan siapa-siapa di dunia, kok kalian punya ilmu, kalian amalkan nantinya, kalian akan dikenal oleh makhluk yang mulia di hadapan Allah, di kalangan para malaikat, di hadapan Allah juga sebagai orang yang berpangkat tinggi. Yang berpangkat tinggi di dunia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah dibandingkan dengan orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu. Ya, ayo semangat kalian belajar biar jadi orang berilmu, nanti baliknya kalian ajarkan kepada yang lainnya. Ayo nak, semangat. Selanjutnya kata Imam Sufyan bin Uyainah, kata beliau arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadih wa hum al-anbiya wal ulama. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah orang yang berada di antara Allah dengan hamba-hamba. Siapa? Kata beliau, para nabi dan para ulama. Kenapa? Karena para nabi dan para ulama itu menjadi wasilah, menjadi penyambung antara Allah dengan hambanya. Contoh nak, saya ke kalian, saya nyampaikan ilmunya Allah kepada kalian. Otomatis saya jadi perantara nak. Jadi Allah ngasih ilmu, kemudian saya sampaikan ke kalian. Nah, jadi ulama, para nabi, ulama itu statusnya adalah pewarisnya para nabi, itu adalah perantara antara Allah dengan hambanya. Dan ulama adalah arfa'un nas indallahi manzilatan. Paling tingginya posisi atau kedudukan di hadapan Allah. Makanya nak, ndak usah kalian nanti sedih. Ustadz, nanti saya di kampung ndak jadi bupati, ndak jadi gubernur. Udah, itu jabatan dunia, itu ndak penting itu. Ndak penting. Tapi bicara tentang pelayanan. Walaupun kalian tidak ada apa-apa, tidak jadi apa-apa, kok kalian melayani masyarakat dengan cara apapun, mengajarkan kebaikan ke mereka, membantu kebutuhan mereka, itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayo isi. Nunduk lagi. Kalian ndak ada apa namanya nak? Ndak ada meja, jadi terpaksa nunduk. Mudah-mudahan nanti ada meja. Amin. Waqala, dan berkata siapa Sufyan, Imam Sufyan bin Uyainah, aidon dalam keadaan lagi, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdola minan nubuwati wa ma ba'dan nubuwati syai'un afdolu minal ilmi wal fiqhi. Apa kata beliau? Lam yu'ta, tidak diberi. Siapa ahadun, seseorang, fid dunya, di dalam dunia, syai'an, pada sesuatu, afdola, yang lebih utama, apa syai', minan nubuwati, dari kenabian. Tapi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Wama ba'dan nubuwati, dan tidak ada itu setelah kenabian. Wama ba'dan nubuwati, dan tidak ada itu setelah kenabian. Syai'un, adapun sesuatu, afdolu, yang lebih utama,
minal ilmi daripada ilmu, wal fiqhi dan kepahaman. Wal fiqhi dan kepahaman. Di sini diartikan kepahaman saja. Fakila maka dikatakan, ditanyakan. Fakila maka ditanyakan lahu terhadap Sufyan, Imam Sufyan. Amman itu siapa? Gitu saja. Amman itu dari siapa? Ya Allah. Amman itu dari siapa? Hada adapun ini qaul. Hada adapun ini qaul. Qala menjawab siapa Sufyan anil fuqaha'i dari seluruh ahli fikih kullihim ya seluruhnya fuqaha. Fikih itu nak dalam artian paham itu saja. Semua ilmu kalau bisa nak. Lebih spesifik ke ilmu syariat. Waqala selanjutnya waqala dan berkata siapa imamuna imam kita asy-Syafi'i yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu an. Apa kata beliau nak? Illam yakun al-fuqaha'u al-amiluna bi ilmihim awliya Allahi falaisa lillahi waliyun. Masyaallah. Illam yakun apabila tidak ada siapa al-fuqaha'u ahli fikih al-amiluna yang mengamalkan siapa al-fuqaha al-amiluna yang mengamalkan siapa al-fuqaha bi ilmihim dengan ilmunya al-fuqaha bi ilmihim dengan ilmunya al-fuqaha illam yakun khabarnya itu aulia Allahi wali-walinya Allah falaisa maka tidak ada itu lillahi bagi Allah falaisa maka tidak ada itu lillahi bagi Allah siapa waliyun seorang wali. Masya Allah. Siapa waliyun seorang wali. Ya Allah. Ini nih. Kata Imam Sufyan bin Uyainah selanjutnya. Tidak ada sesuatu pemberian Allah yang lebih tinggi daripada derajat kenabian. Makanya manusia paling mulia adalah para nabi. Kemudian karena kenabian sudah tidak ada sekarang tertutup sejak selesainya Nabi Muhammad, maka kata beliau tidak ada derajat lagi yang lebih tinggi daripada keilmuan ataupun kepahaman khususnya tentang agama. Ya khusus. Jadi ayo nak cita-cita kita. Cita-cita kita. Ayo jangan bercita-cita yang lain lah. Yang lain pasti ikut nanti. Yang lain pasti ikut. Ilmu dulu. Semuanya butuh mau masak butuh mau tidur butuh mau mandi juga butuh nanti kalian mandi sampo dibuat sabun dibuat atau malah sebaliknya rinso buat nyuci malah rinso kalian buat itu contoh orang yang tidak semua butuh ilmu. Makanya man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ayo ilmu dan ayo gunakan waktu kalian mumpung masih muda saat ini. Jangan leha-leha, jangan foya-foya, jangan sembrono, jangan klewas-klewes, apalagi kelemar-kelemer. Pokok ayo semangat. Kuatkan tekad kalian, saya harus jadi orang yang khususnya ilmunya Allah. Ketika kalian sudah belajar ilmunya Allah, dapat dipastikan sebagaimana dikatakan di awal, wasyari'atu yujibul adab, faman la adabalah, la tauhida, wala imana, wala syari'atalah.
syariatnya Allah, ilmu-ilmunya Allah, itu pasti mewujudkan buah yang namanya tatak krama, adab. Ketika orang tidak bertata krama, tidak memiliki sopan santun, otomatis dia tidak memiliki syariat, tidak memiliki keimanan, juga tidak memiliki ketauhidan. Ayo, belajar dulu, nanam dulu, rawat dengan baik-baik, nanti akan berbuah yang namanya tatak krama atau adab. Adab itu ilmu, nak. Adab itu nggak usah percaya kata orang. Oh, percuma punya ilmu, nanti tidak diamalkan, kalau tidak bertata krama. Itu teror, nak. Akhirnya orang malas untuk belajar ilmu. Percuma katanya Ustadz, kalaupun belajar. Tidak ada kata percuma. Adab itu ilmu. Adab itu buah dari Gimana logikanya kalau tidak punya pohon, terus bisa punya Wah, tidak mungkin. Punya pohon dulu baru punya Wah, kayak kalian. Saya contohkan ke kalian, kalau kalian tidak punya kebun sawit, tidak mungkin kalian panen buah sawit. Kecuali kalian panen punya orang nyuri namanya. Ya, dah tanam buah dulu sekarang sebanyak-banyaknya. Tanam sawit 1000 batang. Logikanya seperti itu. Kalian juga harus tanam ilmu sebanyak-banyaknya dari sekarang. Selanjutnya, nak, kata Imam Syafi'i, illam yakun al-fuqaha'u al-amiluna bi ilmihim awliya Allah falaisa lillahi waliyun. Kalau yang ahli fikih yang mengamalkan ilmunya itu tidak disebut sebagai walinya Allah, maka Allah tidak akan memiliki wali satupun. Maka Allah tidak akan memiliki wali satupun. Dapat dipastikannya, wali-walinya Allah itu orang berilmu semua. Orang ahli fikih semua. Orang ahli syariat semua. Jadi usah ngade-ngade, nak. Kalian nanti masuk ke kebun sana, Ustadz, saya betapa ya. Tak usah belajar Ustadz, tak usah ngaji ya. Saya betapa di sana 3 tahun kayak Syekh. Kayak Sunan Kalijogo. Tak usah belajar, tak usah ngaji. Kata siapa? Sunan Kalijogo belajar. Gurunya Sunan Muria. Belajar bukan hanya betapa. Nah, betapa itu proses beliau uzlah untuk membersihkan hati. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap guru. Hatinya bersih, diisi habis itu dengan ilmu oleh Sunan Muria. Kalian juga seperti itu. Jangan istilahnya, Ustadz, di pondok saya khidmah saja Ustadz, tidak usah belajar Ustadz. Tidak bisa, nak. Harus diimbangi. Ilmu itu air, tempatnya adalah hati. Cara membersihkan tempat hati itu disebut dengan istilah tazkiyah. Pembersihan hati. Setelah wadahnya bersih, baru diisi dengan ilmu. Kayak kalian mau makan, nak, hal yang pertama kalian lakukan adalah membersihkan tempat makan. Kalau kayak kalian mau makan piringnya kotor, diisi dengan nasi bersih atau lauk apapun, pertanyaannya. Apalagi di piringnya itu ada teh cicak, ada kencingnya kucing. Pertanyaannya, kalian masih mau makan nasi yang ada di situ apa tidak? Tidak. Karena apa? Tempatnya kotor. Atau gelas, di situ ternyata ada ludahnya Ihsan contohnya. Belum kalian bersihkan. Nah, kemudian kalian datang, diisi sama es buah contohnya. Pertanyaannya, mau minum enggak kalian? Mau minum enggak? Enggak. Jadi cara yang pertama kali lakukan adalah membersihkan tempat atau wadah untuk makanan dan minum. Sama seperti itu dalam mencari tempatnya ilmu adalah hati. Jadi bersihkan dulu hatinya, kemudian cari ilmu yang bersih. Yang bersih ilmu adalah ilmu yang ada di pesantren. Karena apa, nak? Sumbernya masih otentik. Tengok kalian kitabnya, ada harokatnya apa tidak? Tidak. Ada artinya apa tidak? Tidak. Itu, nak, mau usah sampai ngartikan. Mau ngasih harokat saja mikir otak, nak. Mikir. Ayo nanti setelah puasa, khususnya yang tidak menghafalkan Al-Quran, nanti saya genjot biar kalian bisa baca kitabku
unik. Jadi yang Al-Quran nanti setelah Al-Quran kita belajar ulumul Quran sampai bisa mempelajari beberapa ilmu tafsir dan lain sebagainya. Kemudian nanti yang tidak hafal Al-Quran harus tahu bahkan lebih banyak ilmunya daripada yang menghafalkan Al-Quran. Ayo, semangat. Yakin apa tidak? Harus yakin, kalian pasti bisa. Ya. Idzil fata hasba tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seorang pemuda itu tergantung seberapa keyakinannya. Dan orang yang tidak memiliki keyakinan, maka derajatnya tidak akan naik. Tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Sekali lagi, kalian harus yakin jadi orang berilmu dengan upaya yang kuat. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Nah, yang ngantuk, nah tuh, San ngantuk, nah angkat kepalanya. Nah, yang ngantuk tidak yakin berarti. Ayo, semangat. Insya Allah. Selanjutnya nak. Wa qala waqi'un. Imam Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Nah. Wa qala dan berkata siapa Waqi'un Imam Waqi' la yakunu ar-rajulu aliman hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu wa mimman kelewat. Oh, Masya Allah. Wa qala dan berkata siapa Ibnul Mubaraki. Masya Allah, yang ingatkan saya Ihsan ini ya. Mudah-mudahan Ihsan jadi ahli ilmu, amin. Jadi ulama besar, amin. Dengan syarat jangan ngantuk. Ya, San, ayo San. Dengarkan, murid kok sering disebutkan oleh gurunya harus berbangga. Berarti dia paling diingat dan paling dicintai oleh gurunya. Ihsan ya. Selanjutnya nak. Waqala dan berkata siapa Ibnul Mubaraki, Imam Ibnul Mubarak radhiyallahu an, la yazalu ar-rajulu aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. La yazalu tidak henti-henti siapa ar-rajulu seseorang itu aliman dianggap orang berilmu. La yazalu tidak henti-henti siapa ar-rajulu seseorang itu aliman dianggap orang berilmu ma talaba selama mencari siapa man al-ilma pada ilmu. Selama mencari itu berarti dikatakan ahli ilmu. Fa idza dhanna maka apabila menyangka siapa man, fa idza dhanna maka apabila menyangka siapa man annahu pada sesungguhnya man itu qad alima benar-benar sudah berilmu siapa alim atau sudah tahu siapa alim, faqad jahila maka benar-benar bodoh siapa man. Waqala dan berkata siapa Waqi'un Imam Waqi' la yakunu ar-rajulu ila akhirih. La yakunu tidak ada siapa ar-rajulu seseorang itu aliman dikatakan berilmu hatta yasma'a sehingga untuknya. Ya Allah. Kenapa nak? Yasma'a itu adalah fi'il mudhari. Ustadz, kenapa di situ diharokati fathah yasma'a? Karena jatuh setelah hatta yang menyimpan an. Yang menyimpan an. Yang mana termasuk dari salah satu dari saudari-saudarinya inna. Yang mana kalau kemasukan amil nasab maka fi'il mudhari akan juga akan i'rabnya nasab hatta ayyasma'a sebenarnya seperti itu. Kok saudari-saudarinya inna bukan amil nawasib ya, amil nawasib bukan saudari-saudarinya inna. Selanjutnya hatta yasma'a sehingga untuknya mendengarkan siapa man mimman dari orang. Oh ya Allah, keliru nak ya, Masya Allah, ini perlunya mutola'ah.
Jadi fi'il mudhari itu adalah salah satu fi'il yang mu'rab. Jika dia kemasukan amil nasab, maka dia di-i'rabi nasab. Kalau dia kemasukan amil jazm, maka dia di-i'rabi jazm. Seperti itu. Selanjutnya hatta yasma'a, sehingga untuknya mendengarkan siapa man mimman dari orang. Huwa yang adapun man itu asannu lebih tua siapa man minhu dari man. Wa mimman dan dari orang huwa yang adapun man itu mithluhu sesamanya man. Wa mimman dan dari orang huwa yang adapun man itu dunahu lebih muda atau sebawahnya man. Masya Allah. Katanya Imam Ibnul Mubarak, nah, tidak henti-henti seseorang dianggap sebagai orang yang berilmu, syaratnya selama dia terus mencari ilmu. Kayak saya atau kayak guru-guru kalian. Jangan dikira ustadz yang udah selesai mondok, berarti tidak belajar lagi. Tidak, nak. Saya sebelum mengajar kalian belajar. Mutola'ah. Tidak bisa, ujuk-ujuk langsung bisa. Tidak. Belajar terus minimal mengulang-ulang yang sudah dipelajari. Kok ada ustadz, ada kiai, atau ada orang yang katanya ahli ilmu, kok bilang, saya tidak perlu belajar lagi. Apa katanya Imam Ibnul Mubarak? Ketika orang mengatakan, saya tidak perlu belajar lagi, otomatis sejak saat itu dia statusnya bukan ahli ilmu, tapi orang bodoh. Sekali lagi, orang siapapun kok bilang saya tidak perlu belajar lagi, otomatis di saat itu dia adalah seorang yang bodoh. Saya juga belajar. Kalian kalau tengok saya sama Ustadz Rafiq biasanya duduk di sana itu bukan bergurau, nak. Belajar, mengingat-ingat sambil mengingatkan dan lain sebagainya. Masya Allah. Selanjutnya katanya Imam Waqi', kata Imam Waqi' apa nak? La yakunu ar-rajulu iman hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu. Kata beliau Imam Waqi', orang dikatakan berilmu ketika dia mau mendengarkan orang yang lebih tua daripada dia, orang yang sepadan dia dengan dia, atau orang yang lebih muda daripada dia. Jadi nanti kalian kalau keluar dari pondok udah berilmu jadi ustadz, jangan sombong. Sudah jadi ustadz, ada orang yang lebih berilmu, mungkin umurnya lebih muda daripada kalian. Kamu kan lebih muda daripada saya. Ngapain saya dengarkan dari kamu? Padahal bisa jadi dia menyampaikan apa yang tidak kita tahu. Atau bahkan dia menyampaikan sesuatu yang dia tahu, tapi kita lupa. Atau sebagainya. Makanya nak, yang dikatakan ahli ilmu adalah orang yang mau mendengarkan ilmu walaupun 1000 kali. Bahkan dia sudah mendengarkan 1000 kali, kok mendengarkan lagi itu seakan-akan dia mendengarkan pertama kali. Itu baru dikatakan sebagai ahli ilmu. Jangan sombong-sombong. Jangan sombong-sombong. Orang kok sombong otomatis bodoh saat itu. Mentang-mentang kamu sih tidak pernah mondok. Contoh ada tetua atau tokoh masyarakat, kalian tidak mau dengarkan. Tidak boleh gitu. Harus kalian dengarkan, hormati. Masya Allah. Makanya nak, dalam ilmu hadis, dalam ilmu mustalahul hadis, ada istilah riwayatul akabir anis sagair. Riwayat dari sahabat yang tua-tua belajar kepada sahabat yang muda. Coba para sahabat nak, walaupun tua-tua lebih dekat sama Rasulullah, tapi karena kalah keilmuan, beliau dengan rendah hati belajar kepada sahabat yang lebih muda. Biasa itu dulu. Sekarang ini usah sombong-sombongin nak ya, mentang-mentang lebih tua ndak mau dengarkan yang muda. Apalagi kalian udah jadi tokoh nanti, padahal ilmunya terbatas, tidak mau mendengarkan orang yang lebih berkualitas daripada kalian, padahal ilmunya lebih tinggi dia. Bisa jadi seperti itu. Atau paling tidak kita mengingat-ingat pelajaran kita. Masya Allah.
Wallahu a'lam bis-shawabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.